Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu bertema statistika. Siapa yang tahu statistika? Ciri-cirinya nih, biasanya statistika yang akan kita pelajari sekarang itu berbentuk berupa ada datanya, ada yang namanya tabel, ada yang namanya diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran. Oleh karena itu, saya harapkan kalian bisa mencermati matanya dengan baik. Kenapa? Karena dari sini, karena dengan belajar seperti ini, kita itu tidak perlu mendata dengan begitu banyaknya data yang perlu kita datakan, kita olah datanya itu lebih simpel lagi, yaitu menggunakan adanya tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, yang dimana dia itu lebih simpel, gambarnya cuma itu saja, tapi ternyata di dalamnya itu terdapat beberapa banyak data. Oke, kita mulai perhatikan ya materi yang saya sampaikan ini. Oke. Ya, ini seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kita akan belajar materi statistika, di mana KD-nya 3.12 menganalisis hubungan antar data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan KD 4-nya menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, kita punya contoh nih. Ini datanya berbentuk apa ya kira-kira? Data virus corona di Indonesia. Ini data yang Ustazah ambil ketika hari Jumat tanggal 20 bulan Maret kemarin ya. Di sini bentuknya berupa tabel. Ya, ada tabel kolom nomor, provinsi, kasus, sembuh, meninggal, persentase kematian, dan persentase kesembuhan. Oke. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang mengolah data dalam bentuk tabel. Nah, ini ada contoh tabel frekuensi data. Datanya itu data tunggal. Jadi di sini ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data. Ada berapa sih yang nilainya 3? Ternyata 1, 4, 7. Kalau 5, 6, dan seterusnya. Ada juga yang namanya turus. Turus itu penyajiannya kalian pasti sudah tahu, sesuai frekuensinya, sesuai banyaknya data. Berupa batang turus itu ya. Sekarang untuk tabel frekuensi data berkelompok. Ya. Data berkelompok ini maksudnya apa sih? Maksudnya di sini seperti ini ada data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa. Banyak. Jadi datanya itu banyak. Ya. Ini kan 40 siswa, kalian nggak mungkin membuat tabelnya seperti yang ini, pasti banyak ke bawah sini. Ya. Makanya dibuatlah tabel frekuensi data berkelompok. Cara membuatnya seperti apa? Nah, ini perhatikan dulu ya, tabelnya seperti ini nanti. Oke. Nah, dari data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Caranya seperti ini. Menentukan jangkauan yang pertama. Jangkauan itu apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, menentukan jangkauannya. Di sini jangkauannya rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 80 data yang terbesar
dikurangi dengan data yang terkecil. Data yang terkecil adalah, kita lihat cari yang terkecil adalah 66. Berarti 80 dikurangi 66 sama dengan 14. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya baris atau kelas yang diinginkan. Di sini biasanya banyaknya 5 sampai 15. Kita pakai yang 6 baris. Nah, kemudian langkah 3 menghitung lebar kelasnya. Lebar kelasnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Berarti 14 dibagi 16 sama dengan 2,3. 3 dibulatkan menjadi 3. Banyaknya lebarnya kelas itu apa sih, Us? Ini loh, Mas, Mbak. Ya, 3 berarti 65, 66, 67 ya. Kalau ini 68, 69, 70. Menyusun yang keempat, menyusun kelas-kelas dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kelas yang terkecil apa tadi? 60. Berapa yang data? 65 kan? Nah, kita jadikan berarti 66. Ya. Di sini berarti 65, 66, 67 ada di sini. Titik tengahnya. Titik tengahnya di sini berarti tengahnya 66 kan? Di sini tengahnya 69. Itu juga seterusnya. Frekuensi itu banyaknya data. Yang hasil tugasnya dari antara 65 sampai 67 kita hitung ada 2. Berarti di sini mana saja? 66, 1 sama ini ya kan, berarti 2. 68 sampai 70 mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Oke, dalam menyajikan data dalam bentuk diagram, itu ada berbagai macam diagram ya. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ini contoh dari diagram batang. Coba kalian perhatikan diagram batang berikut ini. Kira-kira ini data apa ya? Coba, tebak. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya data ukuran sepatu siswa ya. Oke, sip untuk yang betul. Ini totalnya siswa ada berapa ya kira-kira? Dihitung sendiri ya, banyaknya siswa berarti ukuran sepatu 34 ada 2. 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 1. Itu jadi banyaknya siswa yang terdata. Oke, selanjutnya contoh diagram garis. Berikut ini contoh dari diagram garis, yaitu data penjualan buku. Ini di bulan apa saja ya datanya? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jumlahnya Januari. Banyaknya buku terjual berapa ya? 20. Oke. Februari 15. Maret? Oh, di sini berarti di tengah-tengahnya sini. Berapa ya kira-kira? Dia tidak lurus 35, tidak lurus dengan 30. Kira-kira berapa? 30, 2,5. Oke, yang April 25, Mei 10 buku. Saya ini contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran bentuknya itu biasanya seperti ini. Ada yang di sini data nilai yang diperoleh oleh siswa. Yang nilainya 60 ada 10%. Nilainya 70, 40%. 80, 40%. Yang nilainya 90, 15%, dan nilainya 100, 5%. Ya, oke. Selanjutnya kita akan mencoba bersama ya. Di sini jika ada terdapat
Data seperti ini. Di kelas 7A terdapat 30 siswa. Berdasarkan hasil survei, ternyata 12 siswa gemar membaca, 10 siswa gemar menulis, 8 siswa gemar menggambar. Sini kita akan diminta menyajikan data berikut dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, mari kita mencoba ya. Oke, yang pertama kali kita harus kerjakan adalah mendata apa yang diketahui. Ya, total siswanya yang diketahui 30 siswa. Terus 12 siswanya gemar membaca, 10 siswanya menulis, 8 siswanya gemar menggambar. Kemudian yang pertama kita akan menyajikan data tersebut menggunakan tabel. Nah, judul tabelnya apa? Data kegemaran siswa kelas 7A. Kemudian kita siapkan dulu apa yang diketahui, kita cantumkan di sini. Yang diketahui kan kegemarannya siswa sama banyaknya siswanya ya. Terus kita menggunakan terus juga. Ada berapa baris yang akan kita siapkan. Caranya dengan menghitung apa yang diketahui. Ada berapa yang diketahui? 1, 2, 3, berarti barisnya ada 3 ya. Yang pertama berarti membaca, gemar membaca. Yang kedua gemar menulis. Yang ketiga gemar menggambar. Oke, sekarang kita lihat banyaknya siswanya. Yang membaca berapa siswa? 12. Berarti kita tulis di sini 12 ya. Terus menulis ada 10. Kalau menggambar ada 8. Nah, kemudian terusnya masih ingat kan? 12 berarti terusnya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau 10 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Ini untuk menyajikan data tersebut menggunakan tabel. Oke, sekarang yang batang, diagram batangnya kita lihat ya. Nah, tadi di dalam diagram batang itu kita membutuhkan 2 garis garis yang mendatar dan yang berdiri. Yang yang horizontal di sini atau yang mendatar ini kita cantumkan di kolom tabel yang pertama. Apa kolom pertama? Kegemaran. Berarti ditulis kegemaran. Kegemarannya apa saja? Membaca, menulis, sama menggambar. Sedangkan yang vertikal, yang berdiri, apa? Yang lainnya banyak siswa. Berarti kenapa dimulai dari 1? Karena di sini datanya cuma yang paling banyak 12. Berarti yang paling banyak kan 12. Berarti kita pakai data urut aja. Ya, dari 1 sampai 12 datanya sedikit. Misalkan datanya dari yang terbesar itu pokoknya 50 misalkan nih. Berarti kalian bisa menggunakan dimulai dari kelipatan 5 atau kelipatan 10 bisa ya. Tapi di sini di garis ini itu 0. Yang penting di sini 0 ya. Kalau kelipatan 5 berarti 0, 5, jaraknya harus sama 10, 15 dan seterusnya. Oke, lanjut. Kita akan membuat diagram batangnya untuk yang gemar membaca, berarti batang. Kalian sudah tahu bentuknya batang kan? Kita lihat ya, pakai penggaris ya ini buatnya. Membaca itu ada 12 siswa. Berarti 12 siswa di mana? Di sini. Kita luruskan ya. Lalu kita buat batangnya. Ini batang untuk membaca. Sekarang untuk yang menulis ada 10 siswa. Berarti kita luruskan 10 di sini. Dengan menggambar ada 8 siswa, baru kita luruskan dengan 8.
selesai. Ini contoh diagram batang untuk menyajikan data gambaran siswa di kelas 7A ya. Kemudian kita lanjut ke diagram garisnya. Diagram garis bentuknya sama seperti diagram batang, hanya nanti tidak berupa batang tapi berupa garis. Ini tetap sama ya, yang horizontal ini, yang vertikal ini. Kemudian kita membaca tadi ada berapa siswa? Ada 12 siswa, berarti kita luruskan di 12 ini. Kita langsung membuat titik ya. Terus menulis ada 10 siswa. Kita langsung membuat titik di sini. Kalau menggambar 8 siswa. Kalau sudah kita menentukan titik-titiknya, kita langsung menghubungkan titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah garis ya. Jadi ini merupakan diagram garisnya. Sekarang kita lanjut ke diagram lingkarannya. Di diagram lingkaran kita pasti membutuhkan sebuah lingkaran. Nanti kalian bisa menggambarnya dengan jangka ya. Oke. Dan perlu kita ingat lagi, di sini kita ketahui membaca adalah 12 siswa, menulis gini, dan total siswanya 30 siswa. Yang pertama kita kerjakan itu mencari derajat besar sudutnya. Nanti gunanya apa sih? Gunanya nanti kita akan menggambar di lingkarannya ini. Jangan lupa titik tengah lingkaran juga disiapkan ya. Oke, mencari derajat atau besar sudutnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama membaca dulu. Caranya bagaimana? Membaca siswanya ada berapa? 12 dibagi total siswanya. Total siswanya ada 30 ya. Berarti 12/30 dikalikan total sudut lingkaran. Ada berapa total sudut lingkaran? Ada 360 derajat. Dah. Ini dikalikan ya. Dikalikan nanti ketemu, ini bisa dicoret terus mana lagi, ini sama ini 12 ya, berarti ketemu 144 derajat. Untuk yang menulis sama caranya. Menulis ada berapa siswa? Ada 10 siswa, berarti 10 dibagi 30 dikali 360. Coret sama sini 12, berarti tinggal 120 derajat. Kemudian menggambar siswanya ada 8 dibagi total siswanya 30 dikali 360 derajat ya. Ini coret 12, berarti 12 dikali 8 sama dengan 96 derajat. Nanti kalian selalu pastikan ya, total derajatnya di sini 360. Kalau kurang atau lebih berarti masih salah hitungan kalian. 10, 6, 7 tambah 9, 16, 360 ini sudah benar. Udah. Sebelum kita menggambar di lingkarannya, kita cari persentasenya dulu ya. Biasanya ada soal yang diminta untuk mencari persentasenya. Untuk yang membaca, caranya bagaimana? Total siswa banyaknya siswa yang gemar membaca 12. Berarti 12 dibagi total siswa dikali 100%. Ya. Nanti ketemu berapa? Coret ini 4, berarti 40%. Sekarang yang menulis
ada berapa siswa? 10 siswa per 30 dikali 100%. Coret berarti sisa 100 dibagi 30. Jawabannya 33,3 sekian ya, dibulatkan berarti 33,3%. Sekarang yang menggambar ada 8 siswa, berarti 8 dibagi 30 dikali 100%. Coret berarti tinggal 80 dibagi 3. 80 dibagi 3 itu ketemu 26,666 gitu. Kita bulatkan berarti menjadi 26,7 derajat. Dan seperti kayak tadi, kalau persen jika di total itu harus 100%. Ini kita ketemu jawabannya 100% ya. Oke, selesai ya. Sekarang baru kita ke gambar lingkarannya. Lingkarannya tadi gimana caranya membuatnya? Membaca ada berapa derajat? 144 derajat. Pertama kita membuat garis dulu dari titik tengah lingkaran ini ya. Nah, ini sebagai patokannya. Membaca 144. Kalian pasti sudah bisa menggunakan busur kan? Kita cari derajat 144 derajat ada di sebelah mana ya? 144 berarti di sini. Kita tarik garis. Nah, langsung kita tulis di sini. Di sini yang gemar apa tadi? Membaca. (144 derajat) ya, atau persennya tadi berapa? 40%. Sekarang yang gemar menulis berapa derajat? 120 derajat. Nah, nanti di sini lanjutannya ya. 120 derajat ada di mana? Di sini ternyata. Kita tarik garis ya. Dari titik tengahnya. Mau di sini menulis. Ada berapa derajat? 120 derajat. Persentasenya 33,3%. Oke, berarti sisanya di sini menggambar. Kita lihat dulu ya ukurannya benar apa enggak. 96. Benar kan? 96. Oke, sini menggambar 96 derajat atau 26,7%. Udah selesai. Setelah ini kalian gimana? Sudah paham kan? Semoga kalian paham semua ya dan lancar semua ya. Sebentar lagi kita Ustazah kasih beberapa latihan soalnya di Google Classroom seperti biasanya. Nanti dikerjakan ya dengan caranya. Boleh dikirim di mana? Di sana langsung kalian kerjakannya di kertas seperti yang sudah lakukan tadi. Oke, jazakumullah. Semoga sehat semuanya dan semoga ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar bersama di pondok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.